Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat semua ya di rumah ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kode etik akuntan publik ya. Sebelumnya kan kita sudah belajar tentang audit laporan keuangan. Kemudian sebelumnya lagi kita sudah belajar tentang mengenal auditing ya, karena teman-teman semua kan baru kenalan sama auditing. Nah, kita pelan-pelan satu persatu kenalan sama auditing. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang kode etik akuntan publik. Ada yang tahu kode etik itu apa? Ya, kode etik itu semacam aturan main ya untuk akuntan publik dan auditor dalam bekerja, supaya bekerjanya itu tepat, tidak melanggar aturan. Jadi kalau kita kerja itu pasti punya aturan, pasti ada aturannya, dan itu harus kita patuhi. Jadi kita bekerja sesuai dengan aturan. Oke, itu kode etiknya yang mengatur dari Ikatan Akuntansi Indonesia. Ya. Nah, etika ini diterapkan oleh IAI dan Kompartemen Akuntan Publik beserta staf profesionalnya ya. Jadi staf profesional itu bisa termasuk anggota dan bukan anggota. Tuh. Jadi staf dari kantor akuntan publik sendiri ya, karyawannya itu ada yang anggota IAI dan ada yang bukan anggota. Gitu. Nah, dalam hal profesional ini setiap staf itu harus bekerja secara profesional, walaupun dia bukan menjadi anggota IAI, itu harus tetap bekerja sesuai dengan aturan etika ini, etika profesional tadi ya. Baik, nanti kalau misalnya bekerja tidak sesuai dengan etika, itu akan termasuk melanggar ya. Jadi dinilai sebagai pelanggaran gitu. Sekarang beberapa definisi klien ya. Yang pertama, klien. Sudah pernah dengar kata-kata klien? Nah, mungkin sudah dan mungkin belum juga ya. Nah, klien itu orang yang harus dilayani oleh KAP ya. Dalam hal ini KAP itu yang ngasih kerjaan itu si klien gitu. Jadi KAP nggak mungkin bekerja kalau nggak dikasih kerjaan. Dalam tanda kutip dikasih kerjaan itu si klien atau kita ya, misal kita itu meminta dari KAP untuk mengaudit laporan keuangan dari perusahaan kita. Nah, kita itu sebagai pemberi kerja yang ngasih pekerjaan sama KAP gitu ya. Jadi kita sebagai klien. Nah, kemudian apa yang diperiksa sama si KAP ya, dari KAP tadi itu dia memeriksa laporan keuangan. Teman-teman pasti sudah tahu lah laporan keuangan itu seperti apa ya. Saya kira sudah dibahas di akuntansi dasar dan sekarang apa namanya, AKM ya, sudah masuk ke AKM. Nah, kemudian selanjutnya si KAP tadi semua memeriksa dari laporan keuangan sampai dengan nanti kalau misalnya diminta, selain mengoreksi laporan keuangan, bisa juga diminta untuk mengoreksi laporan perpajakannya. Nah, itu kan kemarin jasa-jasa yang diberikan oleh KAP kan kemarin sudah kita bahas. Ada jasa atestasi, kemudian ada jasa assurance ya, itu. Nah, itu sesuai dengan permintaan dari klien. Di si auditor itu bekerja, atau KAP itu bekerja sesuai dengan permintaan dari klien. Nah, sekarang yang KAP itu apa?
KAP ya tempat auditor bekerja gitu. Jadi wadahnya atau tempat auditor bekerja. Nah, di sini ada pengertiannya ya dari IAI. Jadi sebuah organisasi akuntan publik yang dapat izin, otomatis ada izinnya nih. Izinnya itu yang mengeluarkan dari Kementerian Keuangan ya. Kalau tanpa izin berarti dia ilegal. Jadi harus ada izinnya. Atau kita misalnya minta ke KAP untuk mengoreksi laporan keuangan kita harus cari KAP yang kredibel, yang punya izin, nggak boleh yang abal-abal ya. Nah itu. Kemudian ada IAI, kemudian ada Ikatan Akuntansi Indonesia. Mungkin IAI udah tahu ya, organisasi dari nanti kita sebagai akuntan itu punya wadah namanya IAI gitu ya. Kemudian anggota. Nah, anggota ya kita juga nanti termasuk anggota itu. Teman-teman semua yang sudah lulus sarjana akuntansi nanti insya Allah akan otomatis ya auto jadi anggota IAI gitu. Tapi yang bukan KAP ya, saya jadi anggota IAI aja. Tapi kalau teman-teman kerja di KAP tadi bisa masuk jadi anggota KAP, jadi anggota IAI dan bisa juga tetap bukan. Jadi tadi di KAP kan ada dua ya, ada yang anggota IAI dan bukan anggota IAI. Itu dua-duanya bekerja sesuai dengan harus mematuhi etika dari akuntan publik ini ya. Nah, kemudian ada juga nih akuntan publik, akuntan yang memiliki izin. Nah, Menteri Keuangan tadi ya sudah saya bahas sebelumnya. Kemudian praktek akuntan publik ini memberikan jasa profesional. Karena tadi klien meminta bantuan itu berarti si KAP-nya memberikan jasa gitu ya. Jasa kepada klien. Nah, ada apa saja jasanya? Nah, itu ada jasa atestasi, ada jasa akuntansi dan review, perpajakan, perencanaan keuangan, kemudian ada jasa litigasi dan jasa lainnya yang diatur juga dalam standar profesional akuntan publik atau SPAP. Oke. Sekarang poin yang 100 di dalam aturan dari standarnya ya. Untuk yang 100 itu dia membahas independensi, integritas dan objektivitas. Independen yang pertama ya. Udah tahu independen? Pasti tahulah teman-teman, kata-kata independen udah nggak apa namanya, nggak asing ya di di pendengaran kita, udah terbiasa dengar kata-kata independen, harus independen nih kamu. Nah itu, ini di independen itu dalam menjalankan tugasnya KAP itu harus mempertahankan sikap mental independen. Jadi tidak boleh terpengaruh, tidak bisa dipengaruhi dan tidak boleh terpengaruh. Itu ya, itu independen. Nah ini memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Kemudian ada yang 102 integritas dan objektivitas. Nah, integritas sudah pernah dengar kan? Dan objektivitas. Nah, oke. Itu. Nah, untuk integritas dan objektivitas ini anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas. Nah, harus terbebas dari konflik of interest atau benturan kepentingan. Misalnya teman-teman punya perusahaan, kemudian minta KAP ya untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan dari teman-teman. Nah, ada KAP itu pimpinannya itu saudara dari teman-teman sendiri gitu. Itu nanti bisa terjadi konflik kepentingan gitu. Jadi ada benturan kepentingan karena itu saudara saya sendiri kayak gitu kan. Tapi ya kemungkinan tapi bisa juga walaupun tetap saudara, tetap profesional juga ada gitu. Tapi hal-hal seperti ini harus kita hindari karena tadi harus integriti ya. Harus integritas itu kita benar-benar jaga gitu. Kalau orang sudah punya integritas, insya Allah deh tidak akan mudah tergoda gitu ya. Oke. Kemudian standar umum dan prinsip akuntansi yang 200. Nah, standar umumnya 201. Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini ya. Yang pertama, kompetensi profesional. Nah,
Jadi harus punya kompetensi profesional, kompetensi apa? Kemampuan ya. Kemudian kecermatan, kesaksamaan profesional. Kemudian ada perencanaan dan supervisi. Nah, perencanaan supervisi ini perencanaan itu biasanya apa namanya? Hal pertama yang akan dilakukan dalam mengaudit itu merencanakan dulu. Kemudian supervisi itu dilakukan oleh supervisor ataupun senior auditor ya yang ada di KAP. Jadi yang berjalan di lapangan itu si junior auditor, dan kemudian senior auditornya melakukan supervisi tuh di kerjaannya si junior auditor itu dicek ya, bahasanya itu dicek ya. Supervisi itu pengecekan secara berkala, oh ini kerjanya udah pas, oh ini sesuai dengan rencana. Nah itu. Kemudian data yang relevan harus memperoleh data yang relevan yang memadai untuk menjadi dasar untuk membuat apa? Kesimpulan tadi berupa apa kesimpulannya kalau auditor? Apa? Ya, berupa pendapat ya, nanti di dalam akhir laporan auditnya ada pendapatnya. Kemudian A2202 kepatuhan terhadap standar. Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, perpajakan atau jasa profesionalnya wajib memenuhi standar. Nah, tadi standar aturan main ya. Gak boleh seenaknya nih kalau kerja. Jadi kita kerja itu harus ada relnya, harus ada aturannya supaya kita nggak tabrak sini tabrak sana seperti itu ya. Kemudian 203 prinsip-prinsip akuntansi. Anggota KAP tidak diperkenankan yang pertama menyatakan pendapat atau penegasan terhadap laporan keuangan itu disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi. Nah, kenapa nggak boleh? Ya itu kan harus dicek semuanya, kemudian dilaporkan ke supervisornya ya, senior auditornya, kemudian nanti setelah itu dicek lagi ke partner KAP sebelum memberikan pendapat. Jadi yang memberikan pendapat itu senior auditornya, bukan staff atau junior ya. Nah. Yang kedua menyatakan ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Kalau laporan itu memuat penyimpangan yang berdampak material dalam keadaan luar biasa, laporan atau data yang mungkin memuat penyimpangan seperti di atas tadi ya, anggota KAP dapat mematuhi ketentuan dalam butir ini selama anggota KAP dapat menunjukkan bahwa laporan atau data yang menyesatkan itu sesuai dengan kepatuhan, asas kepatuhannya tetap dilakukan gitu. Jadi maksudnya gimana nih? Maksudnya anggota KAP ya tetap memproses kalau terjadi penyimpangan itu tetap diproses ya. Kalau ada penyimpangan yang bersifat material itu dianggap besar gitu ya nilainya. Nah itu nanti dalam keadaan tersebut anggota KAP bisa melihat aturan atau konsultasi dengan senior auditornya ya. Junior auditor nanti konsultasi dengan senior auditor. Bagaimana ini penyimpangannya ini seperti apa? Nah, itu nanti diungkapkan di situ. Oh, ternyata penyimpangannya misalnya membuat nilainya lebih besar dari apa yang sudah dilaporkan buktinya. Ya, misal buktinya 1.000, kemudian di laporan ternyata jadi 20.000 gitu. Nah, itu kan penyimpangan. Nah, itu nanti si junior auditor itu bisa ngomong, oh ini terjadi penyimpangan dan penyimpangannya itu diungkapkan cara menemukannya. Oh, ini menemukannya dengan teknik-teknik auditornya. Nanti ada tekniknya ya. Itu nanti disupervisi oleh senior auditor. Supaya apa hasilnya? Hasilnya
laporan auditnya tidak menyesatkan gitu ya. Kemudian yang 300 tanggung jawab pada klien. Yang pertama, informasi klien yang rahasia ya. Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan dari klien. Jadi harus tetap menjaga rahasia, nggak boleh ember ya, nggak boleh asal ngomong terus kemudian diomongkan ke sana sini, itu nggak boleh, karena klien itu punya informasi yang rahasia yang harus kita simpan juga gitu ya. Kemudian membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip akuntansi. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun, seperti panggilan resmi penyidikan atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, melarang review praktik profesional atau review mutu seorang anggota sesuai dengan kewenangan IAI, itu nggak boleh. Yang keempat, menghalangi anggota dari pengaduan keluhan atau pemberian komentar dari penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk KAP, itu nggak boleh juga. Kalau sudah seorang anggota KAP melanggar, ya sudah biar diproses sama IAI ya, badan yang dibentuk IAI. Kemudian anggota yang terlibat dalam penyidikan dan review di atas tidak boleh memanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Nah itu nggak boleh juga. Nah, kemudian yang 302, fee profesional. Fee udah tahu ya, fee ya. Ada yang belum tahu fee? Nah teman-teman kalau kerja itu kan dapat fee. Fee sama gaji beda nggak? Beda nggak fee sama gaji? Ya coba nanti dilihat ya. Kalau fee itu apa, gaji itu apa ya. Nah fee ini istilahnya dari imbal balik ya, jasa yang diberikan oleh klien atau imbalan dari yang diberikan oleh klien kepada KAP karena sudah memberikan jasa ya itu. Nah besarnya fee ini dapat bervariasi karena apa? Ini tergantung yang pertama resiko penugasan, kemudian kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur KAP yang bersangkutan, dan pertimbangan profesional lainnya. Junior auditor sama senior auditor fee-nya besar mana? Beda juga gitu nanti ya. Itu nanti yang ngatur KAP-nya sih kalau itu. Kemudian anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee. Nah ini dilarang juga sama IAI nanti apa? Karena imbasnya KAP itu seperti apa ya? Seperti maklar. Nah itu nggak boleh sih, KAP itu kantor akuntan publik itu seperti maklar, nggak boleh menawarkan sana sini, ayo sini tak audit itu nggak boleh, karena nanti akan merusak independensi ya. Yang pertama independensi, yang kedua citra profesi tadi. Ternyata KAP murah banget ya kayak gitu, ditawar-tawarkan sana sini, itu nggak boleh ya, itu sudah diatur. Kemudian ada fee kontingent. Nah fee kontingensi ini fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan, kecuali ada temuan hasil tertentu di mana jumlah fee tergantung pada temuan hasil tersebut. Nah, fee ini nggak bisa dianggap sebagai fee kontingent kalau ditetapkan oleh pengadilan ya. Misalnya ada kasus perpajakan, kemudian ditetapkan pengadilan perusahaan ini salah gitu, itu nanti KAP nggak dapat fee kontingent gitu ya. Kemudian anggota KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan fee kontingent apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi. Jadi harus benar-benar independen nih auditor itu ya. Kemudian yang 400, tanggung jawab kepada
rekan seprofesi. Yang 401, tanggung jawab pada rekan seprofesi. Anggota wajib memelihara citra profesi dengan tidak melakukan perkataan atau perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi. Nah, kita nggak boleh nih saling menjelekkan antara KAP 1 dan KAP yang lainnya, nggak boleh. Oh, sana kerjaannya nggak beres, sana ada kelemahan ini itu dan sebagainya. Itu nggak boleh ya. Itu tanggung jawab pada rekan seprofesi. Jadi harus sama-sama menjaga ya. Itu nggak boleh saling menjelekkan. Nanti adanya malah persaingan, itu nggak boleh. Itu ya, karena tadi kalau udah terjadi persaingan berarti nanti pada nawar-nawarin nih supaya dapat kerjaan, dapat klien, itu nggak boleh. Oke. Kemudian 402, komunikasi antar akuntan publik. Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu kalau ada penugasan dari atau klien itu mengganti audit KAPA dengan KAPB itu. Jadi si KAPA yang sebelumnya mengaudit itu nanti harus diberikan informasi, diinfokan oleh KAPB yang menerima audit tadi, auditor yang baru gitu kan. Jadi harus ngomong, oh iya itu dulu yang audit saya, nanti yang lama itu nanti ngomong ke KAP yang baru yang mau mengaudit gitu, supaya tetap ada keberlanjutan ya gitu. Akuntan publik pendahulu atau yang sebelumnya wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti. Tuh. Kemudian akuntan publik tidak diperkenankan menerima penugasan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama. Tuh. Nggak boleh misal dalam satu tahun ganti, misal dalam prosesnya nggak boleh itu dalam waktu yang sama, itu nggak boleh, harus diselesaikan. Atau misalkan kalau ganti ya tahun depan gitu, misalnya dalam prosesnya mengaudit kemudian diganti, nyetop nih ganti, kecuali tapi ada kecualinya nih, kecuali penugasan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang. Nah tadi kecuali diputuskan oleh pengadilan itu boleh diganti, tapi kalau nggak ada putusan pengadilan atau putusan hukum itu ya nggak boleh ganti gitu. Jadi etikanya seperti itu. Kemudian tanggung jawab dan praktik lain. 501, perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan. Tahu mendiskreditkan? Nah ini mendiskreditkan itu apa? Tidak diperkenankan melakukan tindakan atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan ya. Sebelumnya ya tadi ya, nggak boleh menjelek-jelekan. Yang 502, iklan promosi dan kegiatan pemasaran lainnya. Nah, anggota dalam menjalankan praktek akuntansi publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melalui melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra. Tapi jarang banget yang mengiklankan, karena tadi nggak boleh memasarkan. Walaupun dalam hal ini memasarkannya itu seperti iklan-iklan mau jual produk itu loh, nggak boleh ya seperti itu. Tapi kalau cuman memasarkannya itu dari kliennya ya, itu bisa dari klien yang memasarkan, klien yang kalau bahasa sekarang promote ya, mempromosikan itu. Yang teman-teman kan biasa, oh ya ini dipromosikan, diviralkan, itu bisa kalau yang kliennya gitu, kliennya yang memasarkan, ngomong oh ternyata KAP sana kerjanya bagus, hasilnya bagus, ini seperti ini, itu bisa gitu. Kemudian 503, komisi dan fee referral. Komisi imbalan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang diberikan atau diterima kepada klien atau pihak lain untuk memperoleh penugasan. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk memberikan atau menerima komisi apabila penerimaan komisi tersebut dapat mengurangi independensi.
Jadi titiknya itu independen, harus independen ya. Jangan sampai anggota KAP dapat komisi disuap ya, dapat komisinya itu disuap, karena mau orang independen itu berarti kan dikasih suap ya, bukan suap nasi, bukan dikasih uang kemudian ya udah nanti kamu harus seperti ini ya, itu nggak boleh gitu. Jadi harus independen. Kemudian fee referral, rujukan fee referral imbalan yang dibayarkan atau diterima kepada atau dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik. Fee referral hanya diperkenankan bagi sesama profesi. Kemudian 504, bentuk organisasi dan nama KAP. Anggota hanya dapat berpraktik akuntan publik dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh peraturan perundangan yang berlaku, atau tidak menyesatkan dan merendahkan citra profesi. Jadi harus KAP yang bisa membuka praktiknya atau beroperasi itu ada izinnya itu yang mengeluarkan Kementerian Keuangan. Nah itu. Oke, thank you untuk hari ini, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau ada kekurangan itu dari saya sendiri, kalau ada manfaatnya itu dari Allah. Terima kasih, sehat selalu ya, jaga kesehatan, jangan kemana-mana, di rumah, tetap di rumah, jaga kesehatan, dan tetap belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.